Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Mufassiro Asyoki dari kelompok 5 Filsafat Ilmu yang beranggotakan saya sendiri dan saudari Hinun Risnawati. Di sini kami akan membahas tentang dasar-dasar epistemologi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan, pikiran atau ilmu. Kata epistemologi dalam bahasa Yunani dari kata kerja epistamai artinya menundukkan, menempatkan atau meletakkan. Maka secara harfiah episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Ada beberapa ahli yang berpendapat, salah satunya yaitu D.W. Humayun. Beliau mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup epistemologi. Menurut Muhammad Arifin mencakup ruang lingkup yaitu ada hakikat, sumber, dan validasi pengetahuan. Bahkan A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, sampai di manakah batasannya. Semua pertanyaan tersebut dapat diringkas menjadi dua masalah pokok, yaitu masalah sumber-sumber ilmu dan masalah benarnya. Itulah ruang lingkup pembahasan epistemologi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu saudari Hindu Risnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindu Risnawati, pemateri kedua yang akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran epistemologi. Ada beberapa aliran yang berbicara tentang hal ini. Yang pertama itu empiris. Kata empiris berasal dari kata Yunani empiriskos, yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman, memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman inderawi. Manusia tahu es dingin karena manusia menyentuhnya, gula manis karena manusia mencicipinya. John Locke, bapa aliran ini, pada zaman modern mengemukakan teori tabula rasa yang secara bahasa berarti meja lilin. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu. Lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indera yang masuk itu sederhana, lama-lama sulit, lalu tersusunlah pengetahuan. Berarti bagaimanapun kompleks sulitnya pengetahuan manusia, ia selalu dicari ujungnya pada pengalaman indera. Sesuatu yang tidak dapat diamati secara indera bukan pengetahuan yang benar. Jadi, pengalaman indera itulah sumber pengetahuan yang benar. Karena itulah metode penelitian yang menjadi tumpuan aliran ini adalah metode eksperimen. Kesimpulannya, bahwa aliran empiris melemah karena keterbatasan indera manusia. Misalnya benda yang jauh kelihatan kecil, sebenarnya benda itu kecil ketika dilihat dari jauh. Sedangkan kalau dilihat dari dekat, benda itu besar. Yang kedua itu rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Bapa aliran ini adalah Descartes. Descartes merupakan seorang filosof yang tidak puas dengan filsafat skolastik yang pandangannya bertentangan.
dan tidak ada kepastian disebabkan oleh kurangnya metode berpikir yang tepat. Dan ia juga mengemukakan metode baru, yaitu metode keraguan-raguan. Jika orang yang ragu terhadap segala sesuatu dan keraguan-raguan itu jelas ia sedang berpikir, sebab yang sedang berpikir itu tentu ada dan jelas ia sedang terang benderang. Rasio merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Yang benar hanya tindakan akal yang terang benderang, yang disebut dengan ideas clares distinctes, atau pikiran yang terang benderang dan terpilah-pilah. Ide terang benderang inilah pemberian Tuhan seorang dilahirkan. Ide ini itu ide bawaan. Sebagai pemberian Tuhan, maka tak mungkin tak benar, karena rasio saja yang menganggap sebagai sumber kebenaran. Aliran ini disebut rasionalisme. Aliran rasionalisme ada dua macam aliran, yaitu yang pertama dalam bidang agama dan yang kedua dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, aliran rasionalisme dari otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Adapun dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering digunakan dalam menyusun teori pengetahuan. Yang ketiga itu positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Ia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya, untuk mengukur jarak, kita harus menggunakan alat ukur, yaitu meteran. Untuk mengukur berat, menggunakan neraca atau timbangan, misalnya kiloan. Dan dari itulah kemajuan sains benar-benar dimulai. Kebenaran diperoleh dengan akal dan didukung oleh bukti empirisnya. Dan alat bantu itulah bagian dari aliran positivisme. Jadi, pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empiris dan rasionalisme. Yang ketiga itu intuisionisme. Henry Bergson adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek yang selalu berubah, demikian Bergson, jadi pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelektual atau akal juga bisa terbatas. Akal hanya dapat memperoleh suatu objek bila ia mengkonsentrasikan dirinya pada objek tertentu. Jadi dalam hal ini, manusia tidak mengetahui keseluruhan, tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Misalnya, manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dengan menyadari kekurangan dari indera dan akal, maka Bergson mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Terus selanjutnya yaitu pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia, dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakat yang memberikan kesatuan dan koherensi pada tubuh. Ilmu-ilmu mereka yaitu satu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dan ilmu-ilmu dipandang dari keyakinan, kepercayaan dan sistem nilai mereka. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai merekayasa fenomena alam.
sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi. Epistemologi menjadi modal dasar dan alat strategis dalam merekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian halnya yang terjadi pada epistemologi. Meskipun teknologi sebagai penerapan sains, tetapi jika dilacak secara jauh lagi ternyata teknologi sebagai akibat dari pemanfaatan dan pengembangan epistemologi. Epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi, menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Semua bentuk epistemologi yang canggih adalah hasil pemikiran-pemikiran secara epistemologi, yaitu pemikiran perenungan yang berkisar tentang bagaimana cara mewujudkan sesuatu, perangkat-perangkat apa yang harus disediakan untuk mewujudkan sesuatu itu, dan sebagainya. Sekian pembahasan dari materi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.